luar biasa. Luar biasa, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Maka daripada itu mintalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Supaya kita tetap kuat menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Tuhanlah Kekuatan
nikmati hadirat Tuhan. Bawa pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi mengasihimu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Buat setiap kami menyembahmu. Engkau Allahku yang setia. Engkau Allahku yang setia. Kami datang memuji namamu, menyembahmu Tuhan, memuliakan namamu dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak terbatas jarak dan waktu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu dengan anak-anak-Mu. Ya Bapakku, Kaulah Tuhanku. Mulut kami penuh dengan pujian hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Sampai tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tempat ini penuh hadirat-Mu Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan bagi kami anak-Mu. Tak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup setiap anak-Mu. Sebab Kau Bapa yang baik. Tak ada rencana-Mu yang gagal bagi setiap kami ya Bapa. Kau lingkupi kami dengan kasih-Mu. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa
tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kasih-Nya begitu sempurna bagi setiap kita. Angkat suaramu sama-sama kata. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan
Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku katakan Yesus, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Lima arti Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi jemaat GBI Puri Indah yang dikasihi Tuhan. Senang sekali jika dalam kesempatan ini saya dapat kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online ini. Dan saya mempercayai bahwa di masa-masa sukar seperti ini yang terjadi, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, justru membuat kita semakin mengalami betapa hidupnya, betapa setianya, dan betapa realnya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya beri judul Butuh dan Dibutuhkan. Saya ulang, judulnya adalah Butuh dan Dibutuhkan. Nah, sebelum kita belajar dari beberapa ayat, saya ingin membuka pengajaran ini dengan sebuah kalimat bahwa pandemi COVID-19 ternyata mendesak manusia untuk menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Tentu saudara akan sependapat dengan saya bahwa pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita membutuhkan Tuhan. Kita sudah tidak bisa lagi mempercayai akan kemampuan kita, pengalaman kita, kepintaran kita, dan semuanya ternyata sepertinya dihabisi oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara dan saya harus mengakui bahwa ternyata kita membutuhkan Tuhan. Dan jika saudara memperhatikan tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kita bisa temukan di dalam YouTube dari berbagai hamba Tuhan yang mengajar, maka saya melihat bahwa berita mimbar didominasi oleh pesan tentang kita membutuhkan Tuhan. Entah sudah berapa banyak khotbah yang saya saksikan di YouTube dari berbagai macam hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran tentang kita membutuhkan Tuhan. Dan saya setuju, saya sependapat, karena itu adalah kebenaran, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Yang menjadi masalahnya adalah membutuhkan Tuhan dapat membuat kita tanpa sadar memanfaatkan Tuhan bagi kepentingan pribadi kita. Mungkin saudara tidak menyadarinya bahwa kalau kita nggak berhati-hati, bahwa kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan membuat kita sebenarnya sedang memanfaatkan Tuhan. Kita menjadikan doa sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Perlindungan, pertolongan, berkat Tuhan. Dan tanpa sadar semuanya berfokus pada diri kita. Berfokus pada kepentingan kita. Dan akhirnya kita hanya menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah sekarang, sadarkah kita bukan hanya kita yang membutuhkan Tuhan, tetapi kita juga dibutuhkan Tuhan? Itu sebabnya saya beri judul pengajaran kali ini adalah Butuh dan Dibutuhkan. Sadarkah kita bukan hanya kita, yaitu bukan hanya saudara dan saya yang membutuhkan Tuhan, tapi kita juga sebenarnya dibutuhkan Tuhan. Nah, selama ini banyak orang-orang percaya yang memandang Tuhan sebagai sosok yang sempurna, sebagai sosok yang tidak membutuhkan apa-apa, sehingga mereka berpikir untuk tidak memberi apa-apa kepada Tuhan. Karena kita berpikir, Tuhan itu butuh apa sih? Dia nggak butuh apa-apa dari saya. Nah, sekarang banyak orang percaya berhenti di titik membutuhkan Tuhan.
Kita tidak pernah sadar, kita nggak bertumbuh bahwa sebenarnya diri kita juga dibutuhkan Tuhan. Nah, sebelum kita lihat satu ayat, salah satu ciri seorang anak yang dewasa mulai menyadari dan mulai peduli akan beban atau masalah yang sedang dihadapi oleh orang tuanya. Bukankah saudara yang memiliki anak, tentu saudara memiliki pengalaman ini dan akan sependapat dengan saya bahwa ketika anak-anak kita masih kecil, maka fokus mereka hanya pada diri mereka sendiri. Fokus mereka hanya pada dunia mereka sendiri. Tapi aneh, ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka mulai peduli, mereka mulai sadar bahwa ternyata masalah yang dialami oleh orang tuanya ternyata lumayan berat ya. Mereka mulai peduli, mereka mulai punya empati, dan mereka mulai belajar untuk menolong. Apa sih masalah yang sedang dialami oleh orang tuanya? Mereka mulai mencoba membantu, menolong apa beban yang sedang dialami oleh orang tuanya. Nah sekarang mengapa saya katakan hal itu? Karena di saat kita kanak-kanak rohani, masih anak-anak, maka tanpa sadar fokus kita cuma hanya kesenangan diri kita, kepentingan diri kita. Gak ada yang kita pikirkan selain cuma hanya kesenangan saya dan kepentingan saya. Tapi ketika kita mulai bertumbuh dewasa, maka ciri kedewasaan rohani menurut saya adalah bertumbuhnya kesadaran dan kepekaan bahwa ternyata Bapa di sorga juga punya masalah. Masalahnya ada beban, ada sebuah keresahan yang dirasakan oleh Bapa. Dan sebagai anak yang dewasa, kita mulai belajar peduli tentang apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi beban dari Bapa di sorga. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau memang kita bukan hanya membutuhkan Tuhan, tapi juga Tuhan membutuhkan kita, maka apa sih sebetulnya yang dibutuhkan Tuhan dalam diri saya? Saya ulang pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Tuhan dalam diri saya? Bukankah Tuhan itu sempurna? Tuhan itu sepertinya sosok yang gak butuh apa-apa. Makanya apa gak berlebihan kalau kita belajar bahwa ternyata Tuhan juga butuh kita? Nah, ternyata saudara, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan kita. Ingat kalimat penting ini. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan kita. Tetapi Dia memutuskan untuk melibatkan kita. Nah inilah yang penting. Saya ulang, sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Dia sempurna. Ketika Dia menciptakan alam semesta, Dia tidak butuh bantuan kita. Dia melakukannya dengan kekuatannya dan Dia tidak butuh pertolongan kita. Itu sebabnya sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi ingat catatan saya, Dia memutuskan untuk melibatkan saudara dan saya. Nah saat saya mempersiapkan materi ini, saya jadi ingat akan sebuah statement yang pernah dikatakan oleh John Wesley. John Wesley satu kali berkata bahwa tanpa Tuhan manusia tidak mampu. Saudara setuju? Dan kita mengaminkan apa yang dikatakan oleh John Wesley. Tanpa Tuhan, manusia nggak mampu. Dan memang benar kita nggak mampu. Tetapi dia nggak berhenti di kalimat itu. Dia melanjutkan dengan kalimat berikutnya. Bahwa tanpa manusia, Tuhan tidak mau. Nah inilah yang perlu saudara renungkan. Tanpa Tuhan memang manusia tidak mampu. Tapi tanpa manusia, Tuhan tidak mau. Dia ingin melibatkan kita sebagai kawan sekerjanya. Dia ingin benar-benar menjadikan saudara dan saya menjadi partnernya, kawan sekerjanya. Nah sekarang kita akan belajar kalau memang Tuhan butuh saya, apa sih yang Dia butuhkan dari saya? Selama ini kita selalu diajar tanpa sadar bahwa Tuhan tuh butuh uang kita. Makanya kita beri persembahan, kita kembalikan persepuluhan, dan kita cuma berhenti pada titik itu. Saya setuju bahwa ternyata pekerjaan Tuhan membutuhkan support dan dana dari kita. Dan ada firman Tuhan yang berkata bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu. Tapi banyak orang percaya kalau udah memberi persembahan itu ngerasa udah puas. Padahal sebenarnya, sadarkah kita jika kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa sebenarnya ada yang dibutuhkan Tuhan dari diri kita, dan ternyata itu bukan uang kita. Apakah itu? Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, ternyata yang dibutuhkan Tuhan dari kita adalah Dia ingin untuk kita mempersembahkan tubuh kita. Saya bacakan ayatnya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Uang itu persembahan mati, tapi persembahan yang hidup adalah saat kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu, yaitu saat kita mempersembahkan tubuh, adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bicara tentang ibadah, fokus kita cuma hanya ibadah hari Minggu, di mana 2 jam di hari Minggu kita beribadah. Padahal ternyata banyak orang percaya nggak memahami ayat ini, bahwa ternyata ada ibadah yang sejati yang benar-benar Tuhan rindukan dari kita, bukan cuma hanya saat kita hadir di ibadah-ibadah hari Minggu kita, tapi saat saudara dan saya mempersembahkan tubuh kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa Tuhan membutuhkan tubuh kita? Mengapa Tuhan membutuhkan tubuh kita? Ada 2 ayat yang akan menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, sudah bisa temukan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Kalau ayat ini dibuka dengan kata Allah itu roh. Wow. Saat saya membaca ayat ini, saya disadarkan bahwa ternyata kenapa Tuhan membutuhkan tubuh kita, tubuh saudara dan saya. Karena dia itu roh. Dan sebagai roh, maka dia membutuhkan tubuh. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 18, firman Tuhan berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Wow. Yang pertama, Allah itu roh, makanya dia membutuhkan tubuh. Yang kedua, dia adalah kepala, dan saudara dan saya itu tubuhnya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, pernahkah saudara menyadari apa yang bisa dilakukan oleh kepala tanpa tubuh? Dan apa juga yang bisa dilakukan tubuh tanpa kepala? Nah, sekarang, mengapa Tuhan membutuhkan tubuh kita? Selain Allah itu roh, maka dia mengibaratkan dirinya sebagai kepala, dan dia mengibaratkan saudara dan saya sebagai tubuhnya. Nah, peran dari tubuh adalah pelaksana dari kehendak kepala. Saya ulang kalimat ini. Peran dari tubuh adalah pelaksana dari kehendak kepala. Ambil contoh, di saat saya haus, maka otak saya akan memberi perintah lewat syaraf-syaraf yang ada kepada tangan saya untuk mengambil gelas yang sudah terisi oleh air. Dan setelah diambil, maka gelas itu akan saya dekatkan dengan mulut saya dan saya minum. Semua itu terjadi atas perintah dari kepala. Nah, Tuhan adalah kepala dan saudara dan saya adalah tubuhnya. Artinya, Tuhan membutuhkan saudara dan saya sebagai tubuhnya di bumi ini, di dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi pelaksana dari kehendaknya, untuk jadi pelaksana dari rencananya. Nah, inilah banyak orang percaya tidak memahaminya, bahwa sebenarnya kita seringkali mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu luar biasa, kenapa dunia ini kacau? Kenapa dunia ini kok rusak? Saya mau bilang sama saudara, Tuhan punya rencana yang baik. Rancangannya sempurna, bukan rancangan kecelakaan. Tapi untuk bisa mewujudkan rencananya di bumi ini, dia melibatkan saudara dan saya sebagai pelaksana dari kehendaknya. Nah, saya mau ajak untuk saudara belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang bisa kita pelajari, dan dari kehidupannya kita bisa lebih memahami apa yang saya sedang bagikan lewat kesempatan ini. Nah, saudara bisa temukan itu dalam sosok yang seorang yang bernama Musa. Sangat terkenal, sangat tidak asing bagi saudara dan saya tentunya. Tapi kita akan belajar dari sosok Musa. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9, saya akan membacakan bagi saudara. Dan Tuhan berfirman, jadi Tuhan menjumpai Musa, dan di situ Tuhan mulai bicara tentang apa yang ada di hatinya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan itu peduli. Tuhan itu benar-benar dengar teriakan, keluh kesah mereka, jeritan oleh karena bangsa Israel yang menderita. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan aku menuntun mereka dari tangan orang, aku menuntun mereka keluar
Dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Itu adalah ayat 9, di mana Tuhan sedang mengutarakan kepada Musa apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi isi hatinya, di mana Tuhan begitu peduli terhadap penderitaan bangsa Israel. Tapi yang menjadi masalah ayat berikutnya, yaitu ayat 10. Ayat 10, ayat 11, dan ayat 12 adalah sebuah ayat yang penting untuk kita pelajari. Ayat 10, jadi sekarang. Perhatikan kata itu, jadi sekarang. Jadi tadi Tuhan sedang mengutarakan isi hatinya kepada Musa, dan dalam lewat ayat 10 Tuhan berkata, jadi sekarang. Apa ya? Pergilah, aku mengutus engkau, kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Di sini kita belajar bahwa saat Tuhan berkata, aku memilihmu untuk pergi, untuk melaksanakan kehendakku, di mana kamu harus menghadap Firaun, kamu harus menyuarakan apa yang aku ingin suarakan kepada Firaun dan kepada bangsa Israel. Dan ternyata untuk Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, Tuhan membutuhkan Musa. Karena saat itu Musa adalah seperti tubuhnya Tuhan, di mana Tuhan ingin memanifestasikan rencana dan kehendaknya lewat kehidupan Musa. Nah, sangat disayangkan respon Musa saat itu sama seperti kita. Dia terlalu sadar diri, dia berkata, siapa saya? Gak mungkin saya bisa melakukan itu. Bayangkan, Fir'aun itu adalah penguasa negara adik kuasa pada zaman itu. Sedangkan Musa seorang diri, tidak ada backup negara, tidak ada backup angkatan bersenjata, tentara, tidak ada. Disitulah Musa sadar bahwa ini mustahil banget. Tapi Tuhan bilang, aku memilihmu, aku mengutusmu. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan berkata, aku menyertaimu. Sekarang yang menjadi masalahnya, sadarkah saudara, ini masalahnya bukan masalah kemampuan, tapi masalahnya adalah kemauan. Tuhan tidak pernah tanya mampu atau tidak, yang Tuhan tanyakan mau atau tidak. Bukan kekuatan, bukan kemampuan kita yang sebenarnya Tuhan butuhkan. Saya ulang kalimat ini. Bukan kekuatan, bukan juga kemampuan kita yang Tuhan butuhkan dari diri kita. Tetapi tubuh kita lah yang sebenarnya dibutuhkannya. Jadi jangan berkecil hati kalau sudah berkata, saya tidak bisa apa-apa, Pak. Oke, memang kita tidak bisa apa-apa. Tapi saya mau katakan, Tuhan ingin memakai tubuhmu untuk bisa memanifestasikan kehendak dan rencananya atas muka bumi ini. Bukan kekuatan, bukan kemampuan kita yang Tuhan butuhkan, tetapi tubuh kita lah yang sebenarnya dibutuhkannya. Makanya jika saudara perhatikan tentang 10 tulah di Mesir, benar-benar di situ adalah bukti bahwa Tuhan itu nggak pernah lepas tangan. Tuhan itu nggak cuma hanya nyuruh, tapi Tuhan benar-benar memastikan untuk selalu menyertai Musa di Mesir. Tidak heran, kemampuan Tuhanlah yang dimanifestasikan lewat Musa, di mana 10 tulah akhirnya memaksa Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Hari ini, jangan pernah jadikan keterbatasan kita, kelemahan kita sebagai alasan untuk kita tidak memberi diri kepada Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara, bukan hanya saudara yang butuh Tuhan, tapi Tuhan juga butuh kita. Di masa-masa sulit ini jangan hanya mikirin diri sendiri, tapi mulai mikir ada beban di hati Tuhan akan keselamatan dunia, akan keselamatan bangsa-bangsa. Dan Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya. Jangan cuma hanya berfokus pada kepentingan, pada kesenangan diri, tapi mulai belajar untuk bertumbuh dan menangkap hati Tuhan. Bahwa hati Tuhan itu susah. Apa yang membuat hatinya susah? Banyak sekali orang yang belum mengalami keselamatan dari Tuhan. Sekarang, saya mau masuk ke poin berikutnya. Apa kira-kira perbedaan Tuhan dan setan? Banyak sekali tentu bedanya. Tapi lewat pelajaran ini, apa perbedaan Tuhan dan setan? Dan saya menemukan perbedaannya adalah begini. Kalau setan pakai seseorang, dia nggak perlu izin dari orang itu.
Tapi kalau Tuhan mau memakai seseorang, mau melibatkan orang itu untuk menjadi alatnya, jadi kawan sekerjanya, maka butuh izin dari orang itu. Contohnya, saudara pernah dengar tentang kerasukan setan? Di mana ketika orang-orang yang ada di sekolah, pelajar-pelajar atau buruh-buruh di pabrik, biasanya terjadi kerasukan massal. Nah pertanyaannya, ketika orang tersebut mengalami kerasukan, apakah iblis minta izin terlebih dahulu? Izinkan aku untuk masuk tubuhmu, untuk menguasaimu? Ternyata tidak. Benar-benar iblis itu cari celah. Begitu pikirannya kosong, langsung iblis itu masuk dan merasuki orang itu. Tapi saudara belajar dari Roh Kudus. Tidak ada istilahnya kerasukan Roh Kudus. Yang ada adalah kepenuhan Roh Kudus. Makanya bedakan antara kerasukan setan dan kepenuhan Roh Kudus. Untuk kerasukan setan, iblis nggak butuh izinmu. Tapi untuk kepenuhan Roh Kudus, saudara butuh haus akan Dia. Saudara rindu untuk dipenuhi oleh Dia. Baru saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 31 dan ayat 38. Di sini kita akan lihat bahwa memang Tuhan itu kalau mau pakai orang, Dia akan meminta izin pada orang itu terlebih dahulu. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 31, firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan, berarti belum, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini adalah kalimat malaikat Gabriel kepada Maria. Dan saat itu belum terjadi kehamilan. Tuhan mengutus Gabriel untuk mengutarakan rencananya, rancangan keselamatan atas dunia. Dan Tuhan berkata, aku ingin meminjam rahimmu untuk melahirkan juru selamat ke dunia ini. Dan pertanyaannya, apakah saat itu Maria sudah hamil? Belum. Di dalam ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Tuhan butuh izin dari Maria. Ketika Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah menurut perkataanmu, atau jadilah kehendakmu dalam hidupku, maka disitulah kehamilan terjadi. Disinilah letak perbedaan antara Tuhan dan setan. Tuhan sebetulnya gak butuh izin dari kita karena Dia pemilik hidup kita, tapi Dia menghargai saudara dan saya. Dia nggak mau memperalat kita. Nah itu sebabnya saya tulis di sini, iblis memperalat kita, sedangkan Tuhan ingin menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Saya ulang, iblis memang memperalat kita dan ingin selalu terus memperalat kita, sedangkan Tuhan menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Dalam Roma pasal 6 ayat 13, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa yang saya pelajari di sini? Bahwa ternyata tubuh kita bagi Tuhan dan bagi setan itu senjata. Saat tubuh kita dipakai oleh setan, maka tubuh ini dijadikan sebagai senjata kelaliman. Tapi saat tubuh kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memakainya untuk menjadi senjata kebenaran. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, firman Tuhan berkata kepada Yesaya, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini Tuhan lagi tanya. Dan jawab Yesaya, maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, saya yakin firman Tuhan ini bukan hanya disampaikan kepada Yesaya, tapi kepada saudara dan saya. Tuhan sedang tanya, siapa yang mau pergi untuk aku? Saat saya merenungkan ayat ini, saya jadi ingat ayat-ayat tentang amanat agung yang saudara bisa temukan dalam Matius 28 ayat 18 dan ayat 19. Khususnya ayat 19, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Tuhan sedang ingin mengajak saudara dan saya untuk terlibat dalam pemenuhan amanat agung. Tuhan ingin supaya kita gak berfokus pada diri sendiri, tapi mulai memuridkan bangsa-bangsa. Nah, intisari dari pemuridan menurut saya adalah bukanlah sebatas memberitakan tentang Yesus, tapi juga membimbing pribadi tersebut untuk hidup sebagai murid Yesus
yang akhirnya dapat melakukan yang sama kepada pribadi yang lain. Itulah pemuridan. Jadi jangan cuma hanya puas, cuma hanya bersaksi. Jangan cuma hanya puas cerita tentang Tuhan. Tapi kita harus belajar menemani orang itu sampai mereka jadi murid Yesus, murid Kristus yang dapat melakukan yang sama kepada orang lain. Nah, saya akan akhiri pengajaran ini dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa saya akhiri pengajaran ini dari Matius 6 ayat 31 sampai 33? Jawabannya adalah saat pikiran kita didominasi oleh makanan, minuman, pakaian, maka kita tidak akan dapat memikirkan dan mengupayakan kepentingan kerajaan Allah. Saya berjumpa di dalam meja-meja konseling di mana orang hanya cuma sibuk mikirin diri sendiri, mengejar untuk mendapatkan uang sampai mereka nggak pernah peduli atau nggak punya space lagi untuk memikirkan dan mengupayakan kepentingan kerajaan Allah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sebagai Bapa, Dia menjamin makan, minum, dan pakaimu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat memikirkan dan mengupayakan kepentingan kerajaan Allah. Hari ini jangan puas cuma hanya membutuhkan Tuhan. Karena saudara dan saya juga dibutuhkan Tuhan. Apa yang Dia butuhkan? Pergi untuk menjadi tubuhnya, memuridkan bangsa-bangsa. Dan disitulah amanat agung itu benar-benar bisa kita laksanakan dan selesaikan. Doa saya, jemaat GBI Puri Indah adalah jemaat yang memuridkan. Dan saya yakin ketika saudara sama-sama memuridkan, di situ saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dimanifestasikan dalam kehidupan saudara. Mari jadikan tahun 2021 menjadi tahun di mana saudara hidupi panggilan Tuhan, yaitu memuridkan bangsa-bangsa. Berikan tubuhmu, jadikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Dan disitulah saudara sedang mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau ajak untuk kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena lewat kesempatan ini kami belajar bahwa ternyata kami jadi sadar bukan hanya kami butuh Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan pun membutuhkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tanpa sadar memanfaatkan-Mu. Kami cuma hanya sibuk memikirkan kepentingan kami, kesenangan kami, padahal kami nggak sadar bahwa ternyata Bapa punya kerinduan, Bapa punya sebuah kesedihan di mana dunia benar-benar butuh keselamatan daripada-Mu. Itu sebabnya kami mau untuk memberikan tubuh kami sebagai senjata kebenaran di tangan-Mu, memuridkan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang benar-benar dibawa kepada Yesus, sehingga mereka menjadi murid daripada Yesus. Terima kasih, wahyukan kebenaran ini, supaya kebenaran ini boleh memerdekakan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat firman-Mu yang luar biasa memberkati kami pada hari ini. Bapak, sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami bisa memberi, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi ya Bapak. Kami percaya Engkau memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, usaha, semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami. Pemulihan yang sempurna Tuhan berikan buat bangsa kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati presiden kami. Bahkan Engkau memberikan hikmat kepada presiden kami Tuhan, untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Pembina kami Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Untuk hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, Engkau memberkati keluarga dan seluruh anak cucunya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak
pendeta kami Tuhan, Bapak Pak Samuel Gunawan beserta Ibu Koni Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat hamba-Mu. Bahkan hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan, Tuhan berikan buat Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar ibadah online ini. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lengkap sudah sukacita kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan ini dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya menyertai kemanapun kau pergi. Sehingga apa saja yang tanganmu kerjakan, dia buat jadi baik dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Dalam keluargamu, di gereja, di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara setiap hari Selasa melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.